Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Lamengkong, NIM 2214201161, kelas A5 Keperawatan semester 1, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep holistic care untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Vergena Mastur, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Holistik memiliki arti menyeluruh yang terdiri dari kata holy and healthy. Pandangan holistik bermakna membangun manusia yang utuh dan sehat dan seimbang terkait dengan seluruh aspek dalam pembelajaran seperti spiritual, moral, imajinasi, intelektual, budaya, estetika, emosi, dan fisik. Jadi healthy yang dimaksud bukan hanya fisikal tetapi lebih pada aspek sinergitas yaitu spiritual. Pengobatan holistik adalah pengobatan dengan menggunakan konsep menyeluruh, yaitu keterpaduan antara jiwa dan raga dengan metode alamiah yang ilmiah, serta ilahiyah, yang mana tubuh manusia merupakan keterpaduan sistem yang sangat kompleks dan saling berinteraksi satu sama lainnya dengan sangat kompak dan otomatis. Terganggunya satu fungsi atau elemen atau unsur tubuh manusia dapat mempengaruhi fungsi yang lainnya. Sejarah holistik dimulai sebelum istilah holis diperkenalkan oleh Jean Christian Smoot dalam bukunya Holism and Evolution. Holisme saat ini berkembang dalam istilah holistik yang mengkombinasikan penyembuhan, seni, dan ilmu hidup. Holistik populer dengan cepat di tahun 70-an. Walaupun istilah holisme diperkenalkan di tahun 1926, penyembuhan holistik sebenarnya sudah ada jauh di zaman kuno, kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Sejarawan belum bisa memastikan dari bangsa manakah pertama kali ia dipraktikkan. Kebanyakan sejarawan percaya bahwa penyembuhan holistik dimulai di India dan atau Cina. Para praktisi holistik mempraktikkan prinsip hidup sehat lewat menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan roh untuk menyatu atau harmonis dengan alam. Semua bentuk praktik keperawatan yang tujuannya adalah membantu kesembuhan seseorang secara menyeluruh. Perawat melihat pasien sebagai manusia secara total, di mana ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial budaya, spiritual, relasi, dan konteks lingkungan. Asuhan keperawatan yang didasarkan kepada perawatan pasien secara total yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosi, sosial, ekonomi, dan spiritual seseorang. Perawat perlu mempertimbangkan respon pasien terhadap penyakitnya dan mengkaji tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Perawat harus menjadi teman yang mendukung dan memotivasi pasien, mendorong pasien agar pasien memahami arti keterpisahan. Dimensi perawatan holistik yaitu dimensi hubungan antara biopsiko, sosial, dan spiritual seseorang. Dimensi pemahaman bahwa seseorang merupakan satu kesatuan secara utuh tanpa bisa dipisahkan. Nilai utama perawatan holistik yaitu yang pertama, filosofi dan pendidikan. Menekankan bahwa asuhan yang holistik didasarkan pada suatu kerangka filosofi dan pengetahuan. Kedua, holistik etik, yaitu teori keperawatan dan riset, menekankan bahwa asuhan yang profesional didasari pada teori, diinformasikan oleh penelitian, dan didasarkan oleh prinsip etik sebagai petunjuk praktik yang kompeten. Yang ketiga, holistik nurse care, keyakinan bahwa perawat harus terlibat dalam perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan dan kesadaran pribadi, sehingga perawat dapat melayani orang lain sebagai suatu alat sebagai proses penyembuhan seseorang. Keempat, holistic communication, therapeutic environment, and cultural competency, menekankan pada perkembangan untuk memanfaatkan pengkajian dan asuhan terapeutik yang mengacu pada pola, masalah, dan kebutuhan klien dan suatu lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien. Macam-macam cabang penyembuhan holistik. Yang pertama, holistik tradisional, yaitu suatu teknik penyembuhan yang memanfaatkan alam dengan prinsip holisme berawal sejak ribuan tahun lalu. Biasa disebut sebagai penyembuhan atau pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional.
Yang termasuk holistik tradisional adalah akupuntur, akupressure, herbal, ayurveda, uropati, pranic healing apiterapi. Kedua, holistik modern, yaitu suatu teknik penyembuhan yang menggabungkan penyembuhan tradisional kuno dengan teknologi dan sains modern yang memanfaatkan alam dengan prinsip holisme. Holistik modern berawal sekitar 200 tahun yang lalu dengan adanya homeopati. Yang termasuk holistik modern adalah homeopati, osteopati, ananopati, psikologi hipnotis, naturopati modern. Ketiga, holistik modern antopati atau ananopati adalah gabungan teknik pengobatan alternatif tradisional dan kuno dengan teknologi dan sains modern di mana tujuannya adalah menyembuhkan bukan sekedar merawat. Pengobatan anopati fokus pada akar penyakit, bukan pada gejala. Merawat manusia secara keseluruhan atau whole, bukan pada apa yang tampak saja. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan hukum alam, hukum sebab akibat, perbaikan pola makan, dan gaya hidup, penggunaan bahan-bahan alamiah yang diterapkan dengan basis alam dan sains modern. Metode pengobatan holistik yang dikembangkan dengan terapi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan pola hidup dan pola makan dengan gizi dan kebutuhan berimbang. Kedua, relaksasi dengan konsep meditasi penyembuhan. Ketiga, stimulasi otak dengan teknik perangsangan alamiah. Keempat, silaturahmi doktrin. Kelima, pencernaan bioenergi. Keenam, stimulan promotor dengan nutrisi herbal. Ketujuh, terapi doa dengan kepasrahan mencapai God spot. Kedelapan, hidroterapi dan stimulan alam sebagai pelengkap dan penyeimbang. Demikianlah materi yang telah saya bahas. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.